Selanjutnya, kita membahas tentang Tesler's Law, also known as the law of conservation of complexity, states that for any system, there is a certain amount of complexity which cannot be reduced. Artinya, Bapak Ibu ya, jadi memang tidak segala segala sesuatunya itu harus disimpel atau disederhanakan. Ada beberapa tugas atau apa namanya fitur atau fasilitas yang disediakan oleh produk digital, aplikasi website itu yang memang benar-benar harus membutuhkan ekstra complexity. Jadi di sini Tesla Law mengatakan jika kita menyajikan tampilan yang sederhana itu sebenarnya kita memindahkan bagian yang kompleks ke tempat yang lain. Kita menyederhanakan di sisi UI pengguna, tetapi kita menambahkan kompleksitas di bagian back end. Nah, itu seperti itu. Nah, Bapak itu, jadi itu artinya complexity itu berpindah tempat sebenarnya jika kita ingin menyajikan yang UI sederhana. Yang kedua, tidak semua fasilitas atau interaksi itu harus dibuat sederhana. Mari kita lihat contoh ya ini ya beberapa contoh di sini. Nah, layar sebelah kiri ini kompleks ya, pengisian nomor kartu kredit, which is user harus memilih tipenya apa, Visa atau Master ya kan, kemudian memilih namanya, menuliskan nomor kartu, expire date-nya, serta kode CVV-nya. Nah, sebenarnya bagi desain yang kompleks ini bisa disederhanakan ya menjadi gambar yang di kanan. Tapi artinya sebenarnya kompleksitinya dipindahkan ke back end. Maksudnya adalah untuk card type ya, card type itu bisa direkognisi dari nomor kartunya. Jadi pada saat user mengetikkan nomor kartu kreditnya, automatically sistem di back end harus bisa mencari tahu ini jenis kartunya apa. Oke. Kemudian expiry-nya dan CCV-nya juga mengikuti. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah bagian contoh UI yang kita bisa mengconvert atau mengganti menjadi UI yang lebih sederhana. Namun, Bapak Ibu, ada juga contoh UI yang kita tidak bisa ubah menjadi lebih sederhana. Contoh ya, ini adalah beberapa aplikasi di mana kita bisa membeli tiket pesawat gitu ya. Traveloka, tiket.com, dan sebagainya. Nah, tentu saja ketika kita membeli tiket, banyak isian yang harus diisi ya, banyak inputan yang harus diisi. Misalkan dari mana ke mana, tanggal pergi tanggal pulang, round trip atau tidak, berapa jumlah passengernya, seat class-nya apa gitu ya, dan seterusnya. Artinya ada beberapa isian yang memang tidak bisa ini ya, kita bisa kita sederhanakan, Bapak Ibu. Tapi it's okay jika memang itu dibutuhkan dan diperlukan untuk mencapai goal yang diinginkan dari aplikasi tersebut. Kadangkala complexity harus dibutuhkan dan memang tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Nah, ada satu tips lagi jika em, kita ingin menyederhanakan sesuatu, tetapi juga mengakomodasi power user, user yang levelnya lebih advance, maka kita bisa sediakan opsi advance ya atau opsi lanjutan yang dimana kalau kita klik opsi tersebut, maka kita power user bisa menggunakannya dengan lebih powerful. Ya, seperti contoh pencarian ya. Kalau kita mencari produk di e-commerce, biasanya kita bisa sekedar mencari by name, tapi kita juga bisa lebih advance lagi memfilter pencarian kita. Misalkan kita mau cari produk dengan harga sekian, range harga sekian sampai sekian, kita mau cari produk bekas atau baru, atau kita bisa bahkan memfilter berdasarkan warna. Itulah yang dimaksud dengan complexity yang kita sembunyikan dan kita sediakan fitur ini untuk si power user. Von Ristorff effect. The von Ristorff effect, also known as the isolation effect, predicts that when multiple similar objects are present, the one that differs from the rest is most likely to be remembered. Lebih tepatnya, von Ristorff adalah Hedwig von Ristorff, ya seorang Jerman yang pada tahun 1933 dia melakukan riset ya bahwa ada beberapa item yang mirip dan ada objek yang beda sendiri, maka most likely banyak yang lebih mengingat objek yang paling beda sendiri. Ya, artinya di sini adalah ketika kita menciptakan suatu kumpulan item, di mana item yang paling
menonjol, paling berbeda, itulah yang paling diingat oleh pengguna. Oke. Nah, itulah mengapa alasan dibalik call to action button ya seperti yang Anda lihat sekarang itu dibuat berbeda ya. Call to action dibuat mungkin warnanya dibedain ya atau ukurannya diperbesar dan sebagainya. Oke. Sebagai contoh di dialog ya, dialog seperti yang Anda lihat di sini, tombol save yang merupakan tombol krusial untuk menyimpan progres kita, maka dibuat berbeda. Oke. Kemudian ini adalah apa istilahnya nih, paging ya, paging yang biasanya kita melihat pentol-pentol seperti ini menunjukkan bahwa kita sedang berada di halaman kelima ya atau item kelima ya dari seluruh banyaknya item supaya kita bisa ngerti ini adalah urutan keberapa. Gambar yang sebelah kanan eh, FAB button atau floating action button itu dibuat besar, warnanya berbeda dengan icon yang mencolok yang mengundang kita untuk pencet tombol tersebut. Nah, biasanya penggunaan floating action button ini untuk sesuatu function yang penting, oke? Dan seterusnya ya. Nah, kemudian contoh yang lain adalah seperti kita lihat tadi ya di subscription plan-nya Netflix. Nah, itu kita bisa memberikan tanda menandai satu subscription plan itu yang paling populer atau paling banyak di-purchase orang. Nah, ini salah satu em, apa namanya Hedwig von Rostov effect di mana kita bisa meng-highlight menjadikan suatu item kelihatan berbeda. Dengan demikian orang akan lebih ingat item tersebut ketimbang item yang lain. Contoh yang lain adalah ini juga ya mirip dengan sebelumnya kita eh, diberikan pilihan ya di mana the best value-nya yang di highlight di layar. Kita juga bisa menggunakan warna-warna yang mencolok dengan animasi yang dynamic ya supaya user itu perhatiannya lebih terpusat ya di bagian yang kita ingin tampilkan di layar seperti Anda lihat di sini ya contoh penggunaannya. Oke, selanjutnya kita bicara tentang Zeigarnik Effect. People remember uncompleted or interrupted tasks better than completed tasks. Jadi Zeigarnik Effect atau Bluma Zeigarnik dulu dia melakukan penelitian, yakni pelayan restoran lebih mengingat apa namanya pesanan orang yang belum selesai ketimbang yang mereka sudah selesai dan sudah bayar. Oke, jadi kenapa demikian? Karena itu krusial ya ketika kita menyajikan layanan di restoran, kita harus dengan cepat menyelesaikan layanan yang belum selesai. Ini dinamakan dengan Zeigarnik Effect. Jadi apa implikasinya di UI UX? Implikasinya adalah kita bisa manfaatkan Zeigarnik Effect untuk membuat pengguna segera menyelesaikan tugasnya, menuntaskan tugasnya. Caranya bagaimana? Mari kita lihat. Kita pertama adalah Anda mungkin sudah kenal sering kali melihat yang namanya progress bar, sebuah sebuah bar atau batang yang bisa di fill in, bisa diisi gitu ya. Ada perubahan warna yang menunjukkan bahwa eh, apa namanya progres dari yang sedang kita kerjakan sampai sejauh mana. Nah, ini seperti contoh em, tiga tugas besar yang harus dilakukan pengguna, misalkan register, complete profile, invite friends, ya kita bisa melihat, oh tinggal tugas terakhir invite friends ini yang belum selesai. Oke, User akan lebih mengingat uncompleted or interrupted task lebih baik daripada tugas-tugas yang sudah dia selesaikan. Nah, itulah alasan juga mengapa Duolingo menggunakan progress bar yang bentuknya tidak harus bentuknya persegi panjang ya atau bar, melainkan bentuknya seperti circular progress bar untuk menandai progres belajar pengguna. Ya. Nah, ketika kita melihat oke, progresnya kurang berapa dan apa namanya memacu pengguna untuk segera menyelesaikan progres tersebut. Nah, kalau progresnya sudah selesai, di Duolingo akan menampilkan dalam bentuk koin, ada tanda centangnya yang mengingatkan user bahwa tasnya itu sudah selesai. Dan fokus user akan lebih ke tas-tas yang belum selesai, tugas-tugas yang belum selesai. Oke, baik itu menutup diskusi kita atau pemaparan materi dari saya tentang
law of UX ya. Jadi law of UX berbarengan dengan usability heuristic, berbarengan dengan golden rules, itu semua adalah guideline, panduan-panduan secara prinsip yang bisa digunakan oleh desainer, desainer grafis, UX researcher, UX designer, UI designer untuk menciptakan pengalaman digital yang lebih intuitif, lebih user friendly dan harapannya lebih sukses ya. Nah, dengan mengingat-ingat dan selalu menerapkan panduan-panduan ini, diharapkan kita bisa memberikan impresi positif kepada user ya, sehingga user lebih puas dan tugas-tugasnya atau goal dari produk yang kita buat juga tercapai.